Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus dimanapun Anda berada saat ini. Syukur kepada Tuhan yang menyertai dan memberkati kita sepanjang hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, marilah kita sempatkan waktu merenungkan firman Tuhan. Tema renungan firman malam ini ialah Injil mengubah hidup. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-6 tertulis, berita kesukaan yang telah saudara dengar itu sedang menyebar ke seluruh dunia. Di mana-mana berita itu mengubah kehidupan orang. Seperti yang terjadi pada saudara ketika saudara mendengar berita itu untuk pertama kali, serta mendapat pengertian betapa besar kebaikan Allah kepada orang-orang berdosa. Saudaraku, inti Injil ialah berita baik dari Allah bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dengan percaya pada Yesus, orang akan dipindahkan daripada kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Di dalam terang itu mereka tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Saudaraku, berita kesukaan inilah yang menyebar ke seluruh dunia dan mengubah kehidupan banyak orang di mana saja. Dari seorang penjahat menjadi seorang pendamai, dari seorang pencuri menjadi seorang pemberita Injil, dari seorang pemberontak menjadi seorang yang penuh dengan belas kasihan. Injil ini telah sampai kepada saya dan telah mengubah seluruh kehidupan saya. Dan juga barangkali Anda yang sedang mendengar ini juga punya pengalaman mengalami perubahan hidup lewat Injil ini. Begitu hebat kuasa Tuhan melalui Injil yang kita dengar ini, sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan. Perubahan hidup melalui Injil ini sungguh-sungguh nyata, bukan suatu hayalan atau angan-angan sahaja. Saudaraku, kalau Anda yang mendengar ini sungguh rindu mengalami perubahan hidup, percayalah, Anda pasti akan mengalami perubahan sesuai dengan yang kau inginkan saat engkau percaya dan menerima Injil ini. Apakah artinya itu? Percaya pada Injil berarti percaya pada Yesus. Menerima Injil berarti menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Anda hanya dapat mengenal siapa Yesus dengan membaca Alkitab. Dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23 tertulis, satu-satunya syarat ialah bahwa saudara harus mempercayai kebenaran serta memegangnya dengan teguh, kuat di dalam Tuhan, yakin akan berita kesukaan bahwa Yesus mati untuk saudara dan tidak pernah ragu-ragu bahwa Ia menyelamatkan saudara. Inilah berita kesukaan yang datang kepada saudara masing-masing dan yang sekarang tersebar luas ke seluruh dunia. Saudaraku, dengan ini saya sangat bersukacita dapat mengabarkan kepada saudara berita Injil ini. Haleluya! Kiranya renungan malam ini memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kepada kami berkali-kali
bahwa hanya Injil yang dapat mengubah kehidupan orang dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi saudara pendengar saat ini dimanapun mereka berada, supaya hati mereka dijamah, dikuatkan, dan diteguhkan oleh Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus semakin teguh dan semakin kuat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Apa saja yang dialami dan dihadapi, tetap tabah dan kuat di dalam Tuhan. Engkau terus-menerus memberikan damai sejahtera surgawi mengalir terus di dalam hati mereka. Saudara yang mendengar ini tapi belum percaya kepada Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus menjamah hati mereka, sehingga terbuka bagi Tuhan, sehingga percaya bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kehidupan, dengan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga, saat ini hamba-Mu berdoa bagi semua orang yang mendengar ini, supaya mereka semakin hari semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Dan malam ini saat kami tidur ya Tuhan, Engkau yang melindungi, Engkau yang menyertai kami. Jauhkan daripada segala kuasa roh-roh kegelapan. Biarkan kami dapat tidur dengan damai dan tenang di dalam perlindungan Tuhan. Jangan izinkan ada suatu kuasa kegelapan mengganggu tidur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas damai sejahtera-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.